Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen Arif Febrianto, Magister Pendidikan, selaku mata kuliah Agama Islam dan teman-teman semua yang ada di kelas. Perkenalkan, nama saya Septi Rafael Fiontraulan, perwakilan dari kelompok 1. Dan beserta teman-teman saya yaitu ada Mbak Vinda Tiana, Mbak Nazilah Inayati, Mbak Indri Yuliana, dan Mbak Hanifah Anggi Pratima. Menyampaikan presentasi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu buah pantun, yaitu jalan-jalan ke Palangkaraya, makan durian bersama Lisa. Kalau pengen cepat jadi sarjana, jangan main game online aja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Al-Quran merupakan istilah dari bahasa Arab yang memiliki arti bacaan. Istilah Al-Quran berasal dari kata kerja gara'a yang artinya membaca. Istilah Al-Quran juga tertulis dalam Al-Quran itu sendiri. Bahkan istilah Al-Quran muncul sebanyak 70 kali, salah satunya tercantum dalam surat At-Taubah ayat 111. Dalam ayat ini, istilah Al-Quran merujuk pada satu hal yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Konteks ini terlihat dalam surat Al-A'raf ayat 203-204. Isi atau tubuh dari Al-Quran tersusun dalam bentuk bahasa Arab klasik. Hal ini juga diyakini merupakan transkrip literal dari Allah Subhanahu wa taala yang kemurniannya atau keasliannya sangat terjaga. Hal ini bahkan dijanjikan dalam Al-Quran itu sendiri pada surat Al-Buruj ayat 21-22 yang berbunyi bal huwa Qur'anum majid fil lamhim mahfuz, yang artinya bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, dalam lauh mahfuz. Dan di dalam Al-Quran tersebut memiliki fungsi, yaitu sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar untuk membuktikan bahwa beliau adalah utusan Allah, dan Al-Quran benar-benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ucapan Nabi SAW. 2. Sebagai penguat atas kebenaran kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. 3. Sebagai sumber hukum dan ajaran Islam baik dalam masalah sosial, politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, etika, dan lain-lain sebagainya. 4. Sebagai hakim untuk menentukan baik dan buruknya suatu masalah yang dipermasalahkan. 5. Sebagai obat dari penyakit yang bersifat hakiki. Apa itu hakiki? Yang menimpa badan. Dan penyakit yang sifatnya maknawi. Apa maknawi? Maknawi adalah yang menimpa hati. 6. Sebagai petunjuk dasar tentang tanda-tanda alam yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Mbak Vinda Tiana. Di dalam Al-Quran terdapat isi kandungannya, yaitu yang pertama adalah ajaran mengenai tauhid. Tauhid ini adalah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ada janji dan ancaman. Janji ini ialah janji Allah kepada umatnya yang beriman dan bertakwa. Sedangkan ancaman ialah ancaman Allah terhadap orang-orang yang kafir atau orang yang mengingkari janjinya, yang mendapat balasan berupa azab di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga ada ibadah. Ibadah ini adalah sebuah bentuk penundukan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat ada akhlak. Akhlak ini adalah tingkah laku kita yang paling penting di ajaran Islam ini. Yang kelima ada hukum. Hukum adalah untuk mengatur atau memberikan ketentuan yang dijadikan pedoman dalam hidup kita. Yang keenam ialah tata cara kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Selanjutnya ada adab dalam membaca Al-Quran, yaitu yang pertama
dalam keadaan suci atau bersih. Yang kedua adalah membersihkan mulut. Yang ketiga adalah duduk menghadap kiblat. Yang keempat adalah membaca ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kelima adalah memegang dengan tangan kanan. Yang keenam adalah memperhatikan hukum tajwid. Yang ketujuh adalah menutup bacaan Al-Quran dengan doa. Untuk selanjutnya saya akan menerangkan tentang hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Teman-teman ada yang tahu apa itu hadis? Hadis adalah ma'udhifu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Jadi hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir ataupun sifat beliau. Nah, kenapa kok kita masih menggunakan hadis sebagai sumber hukum yang kedua, sedangkan kita mempunyai Al-Quran yang utama yang datangnya bahkan dari Allah? Kenapa kok kita menggunakan hadis? Nah, karena keberadaan hadis itu melengkapi dan juga menyempurnakan supaya umat Islam itu tidak salah faham dalam memaknai ayat Al-Quran dan juga ajaran agama. Kayak contohnya dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk melakukan sholat dan juga membaca Al-Quran. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan laksanakanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Nah, jadi dalam Al-Quran itu kita cuma diperintahkan untuk sholat, tapi kita tidak diberi perincian bagaimana cara melakukannya dan juga rokaat-rokaatnya. Maka Nabi Muhammad menjelaskan tata cara melakukan sholat tadi dan juga jumlah rokaatnya berapa. Terus yang selanjutnya yaitu contoh dari hadis qauli atau hadis yang berupa ucapan dari Nabi Muhammad. Contohnya, innamal a'malu binniyat, rawahu Bukhari wa Muslim. Contoh artinya segala sesuatu, segala amal itu tergantung akan niatnya. Jadi amal kita itu amal ibadah kita tergantung dari niat kita melakukan ibadah tersebut. Terus yang selanjutnya contoh dari hadis fi'li atau hadis yang berupa perbuatan Nabi. Contohnya banyak banget, kayak tata cara berhaji, tata cara sholat, adab-adab berpuasa dan lain sebagainya. Saya contohkan satu, yaitu khudhu anni manasikukum, rawahu Muslim an Jabir. Ambillah dariku tata cara mengerjakan haji. Hadis riwayat Muslim dari Jabir. Jadi dalam Al-Quran belum secara terperinci tata cara melakukan haji itu bagaimana. Lah, Nabi Muhammad itu menjelaskan melalui perbuatan-perbuatan beliau. Terus yang selanjutnya yaitu hadis takriri atau penetapan dari Nabi, yaitu perkataan atau perbuatan tertentu yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi ataupun di lain tempat, tapi Nabi Muhammad mengetahuinya. Nah, namun beliau itu tidak diam dan juga tidak menyanggahnya, tidak pula menampakkan persetujuan ataupun malah menolaknya, tidak, tapi dengan menetapkan sebuah hukum. Contohnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim bahwa sahabat Khalid bin Walid memakan dhab atau sejenis biawak, ya bentuknya kayak biawak tapi hidupnya di padang pasir, yang kemudian dihidangkan kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi enggan untuk memakannya. Lalu sebagai sahabat Khalid bertanya, apakah kita diharamkan memakan dhab ini wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, la walakinnahu laisa fi ardi qaumi faqulu fa innahu halalun. Tidak, hanya saja di binatang ini di daerahku tidak ada, oleh karena itu aku tidak suka memakannya. Makanlah, sesungguhnya dhab ini halal. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi seperti itu, Nabi menetapkan sesuatu yang belum ada di dalam
Al-Quran. Terus yang selanjutnya itu hadis yang berupa wasfi, atau hadis ini disandarkan pada Nabi Muhammad berdasarkan sifat beliau, baik berupa karakter beliau atau juga fisik beliau. Contohnya seperti kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil ba'in wala bil qasiri. Artinya Rasulullah itu tidaklah tinggi menjulang dan tidak pula pendek. Hadis riwayat Bukhari. Ataupun nanti menjelaskan tentang bagaimana sifat-sifat Nabi yang patut kita amalkan, yang patut kita contoh itu bagaimana. Berdasarkan keabsahannya, hadis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Hadis sahih. Syarat hadis sahih: yang pertama, sanadnya bersambung sampai Rasulullah. Yang kedua, rawinya orang yang dobit atau kuat kepala. Yang ketiga, tidak syad atau janggal. Yang dimaksud dengan tidak syad atau janggal yaitu tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui kualitas kesahihannya. Yang keempat, tidak ilat atau cacat. Hadis terhindar dari cacat yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik atau sadar. Contoh hadis sahih: wa an abi amama talba'ahali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu aqra'ul qarunna fa innahu ya'ti imafkiya amati safi'ali sahabi. Yang diriwayatkan dari Abi Amanah Al-Bahali radhiyallahu anhu, saya mendengar Nabi Muhammad SAW berkata, bacalah Al-Quran karena ia akan menjadi syafaat untuk pemiliknya di hari kiamat kelak. Haji riwayat Muslim. Yang kedua, hadis hasan. Sanadnya bersambung sampai Rasulullah. Rawinya orang yang adil atau perawi bersifat muslim, baligh, berakal sehat. Yang rawinya orang yang dobit atau kuat hafalannya, tidak syad atau janggal, tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui kualitas sahihannya, tidak ilat atau cacat, yaitu hadis terhindar dari cacat yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik atau samar. Yang membedakan adalah hafalan rawi hasab tidak sebanyak hafalan rawi sahih. Contoh hadis hasan: wa an Musalamat radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumam ratamat tawaza wujuha anha radhir dakhalatil jannah. Diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW berkata, saja ada perempuan yang meninggal sedangkan suaminya ridho atasnya, maka ia akan masuk surga. Haji riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga, ada hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan, sehingga hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Contoh hadis dhaif: an Sa'id bin Musayyab bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il muzabbana. Artinya, dari Sa'id bin Musayyab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara muzabanah atau jual beli tanpa takaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indri Yuliana, NPM 257. Setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai sumber hukum Islam, yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu hadis atau sunnah, nah untuk yang ketiga adalah ijtihad. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai ijtihad. Apa sih ijtihad itu? Secara definitif, ijtihad artinya mengeluarkan tenaga dan kemampuan untuk mendapatkan kesimpulan hukum Islam. Dasar utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah, yang dilengkapi dengan disiplin keilmuan lainnya yang tidak menyalahi kedua fondasi tersebut. Nah, orang yang melakukan ijtihad ini disebut dengan mujtahid.
Untuk lebih mudahnya, ijtihad adalah mengarahkan seorang mujtahid pada segala kemampuan dan upayanya untuk menguraikan hukum syariat. Ijtihad umumnya dilakukan dalam menggali hukum-hukum syariat yang berstatus cabang atau furu'iyah, baik itu dalam perkara fikih atau muamalah. Ijtihad tidak boleh merambah dimensi akidah dan ibadah pokok seperti rukun iman, ibadah sholat, puasa, dan sebagainya. Nah, sekarang untuk contoh ijtihad adalah sebagai berikut. Contohnya, hukum transaksi pinjaman di bank. Di masa Nabi Muhammad SAW tidak ada bank seperti sekarang. Karena itulah perlu dilakukan penggalian hukum syariat. Apakah halal atau haram meminjam sejumlah uang di bank? Berdasarkan ijtihad Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 1 tahun 2004, melakukan transaksi pinjaman ke bank konvensional dengan bunga tertentu termasuk dalam konteks riba yang diharamkan Islam. Hal ini disampaikan Rasulullah SAW sebagai berikut. Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka terbiasa memakan riba. Barang siapa tidak mengambilnya, ia terkena debunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam melakukan ijtihad tidak boleh dilakukan sembarang orang. Tentu saja akal pikiran jangan asal pikiran. Para sahabat Rasulullah SAW ketika itu merupakan orang Arab murni, sehingga dapat dipastikan mereka mampu menangkap sabda Rasulullah SAW maupun kalam Al-Quran dari lisan beliau tanpa salah paham. Mereka juga hidup sezaman dengan Rasulullah. Jadi ketika ada suatu permasalahan hukum, mereka bisa bertanya langsung dengan Rasulullah SAW. Jadi ijtihadnya hampir pasti benar. Bagaimana dengan kita yang hidup jauh dari Rasulullah, juga bukan orang asli Arab? Apakah boleh melakukan ijtihad? Tentu tidak bisa sembarang orang. Bahaya kalau Al-Quran dan hadis diterjemahkan sesuka kita. Nah, itulah mengapa para ulama fikih memberi batasan akan siapa saja yang boleh dan berhak melakukan ijtihad. Mereka itulah yang disebut dengan mujtahid. Apa saja syarat mujtahid itu? Yang pertama, mujtahid harus menguasai bahasa Arab dengan berbagai cabang keilmuannya. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang Al-Quran secara mendalam. Yang ketiga, mempunyai pengetahuan komprehensif tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, mengetahui ijma atau kesepakatan ulama sebelumnya. Dan yang kelima, mengetahui ilmu usul fikih, mencakup kaidah ijtihad, metodenya, dan prinsip-prinsip dasar seperti maqasid syariah, al-urf, atau adat kebiasaan penduduk setempat, dan yang terakhir mengetahui objek yang akan diijtihadi. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 mengenai sumber ajaran Islam. Bila ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.